Memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di sini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu. Saya udah melewati usia 52, aduh puji Tuhan. 25 maaf ya, 25. Barusan salah jemput. 25 tahun saya mengucap syukur masih diberi nikmat, diberi kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya mengucap syukur sampai saat ini Tuhan masih bersama-sama dengan saya, dan bersama Bapak Ibu semuanya juga saya mengucap syukur untuk komunitas yang baik yang saya ikuti. Walaupun bener ya bulan ini tuh kayaknya full banget, saya sampai nggak ngerti lagi deh, saya izin terus sama kantor, saya udah nggak tahu lagi deh. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan udah atur sedemikian rupa gitu. Tuhan atur sedemikian rupa, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan dengan sukacita gitu. Jadi saya cuma bersyukur. Sampai saat ini saya bersyukur. Terima kasih ya sudah ikut di pesta saya. Sudah hadir. Sudah hadir di pesta saya gitu ya. Ya, tahun ini masuk ke angka 4. Jadi 4. Dunia baru, welcome to the jungle. Ya, semoga saya berdoa supaya tidak tambah keriput ya kan, duit saya tambah banyak. Amin. Dan udah di ACC asuransinya, direferensi sama dokternya, ya puji Tuhan lah, ada yang kenal ya, maksudnya pas saya datang ke dokter oh ini yang dari dokter ini ya ada saya pernah nggak nyebutin dia udah langsung berarti udah ada jadi udah membandingkan harga antara laparoskopi sama open. Jadi kalau laparoskopi kan mahal banget ya, makanya siloam juga mahal, memang hampir 50 jutaan karena alatnya itu yang mahal, sama selaput jaring itu yang nanti ditempelkan di yang bolong itu. Aku juga sudah lihat sih YouTube ya cara operasiannya, aku lihat juga. Jadi dimasukin kayak jaring net laba-laba gitu ya. Bala-bala sih. Bala-bala terus nanti dia berapa laba-laba untung bulan atau berapa? Jadi udah menyatu sama daging. Kalau laparoskopi intinya lebih kuat, cuman lebih mahal karena dia cuma 3 titik tembak. Tapi kalau open lebih murah, tapi nggak tidak lebih kuat dari itu. Cuman ya bagus juga kata dia, versi lama lah, operasi versi lama. Kalau laparoskopi itu kan memang ya kecanggihan teknologi lah, jadi kamera semua bisa lihat. Tadi udah konsul, jadi rencananya operasinya hari Rabu. Open jadi operasi hari Rabu jam 8 pagi, tapi masuknya hari Selasa jam 6 sore. Jadi periksa ya, dokternya enak lah, ramah, maksudnya menjelaskan secara ini, maksudnya sama lah dokter. Jadi senang lah maksudnya kalau menjelaskan secara detail. Ya udah paling satu dulu sih, maksudnya kalau nanti yang berikutnya ya itu karena hormon juga kata dia. Belum tentu orang gemuk tuh punya kista, belum tentu orang kurus juga bisa punya kista karena itu hormon. Cuma memang karena hormon itu ditunjang dengan makanan juga.
karena makanan yang kita itu makanan yang ya goreng-gorengan, indomie, pengawet-pengawet, fast food. Terus setelah pindahan tuh suami saya tuh tangannya kuning, si Pak Aris itu tangannya kuning kan. Terus dia mulai panik karena dia punya anxiety kan, kekhawatiran berlebihan kan karena GERD-nya itu. Dia udah lihat gitu, kenapa ya kuning gitu. Saya tiba-tiba ingat sama teman saya, dulu saya pernah kerja di kantor, teman saya tiba-tiba kuning begitu. Katanya dia kebanyakan makan pepaya. Itu dulu teman saya begitu. Saya tiba-tiba ingat, saya tenangin suami saya dulu, udah jangan khawatir lah, itu paling itu kayaknya sama deh kayak teman saya tuh, dia kebanyakan makan pepaya. Soalnya si Pak Aris ini makan pepaya sebenarnya udah lama. Jadi baru kelihatan kuningnya sekarang gitu. Jadi setiap hari makan pepayanya tapi yang gede itu satu hari itu banyak gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu dia cepet-cepet tuh sekarang mau ke dokter, enggak, dia sekarang udah mulai ada perubahan, jadi dia agak tenang dulu, sekarang mulai banyak lumayan berubah lah, jadi nggak terlalu panik kayak dulu kan. Kalau ini kan GERD itu panik banget kan. Emang temennya begitu? Bener begitu, saya telepon, oh itu nggak usah takut kok, ini mah paling makan pepayanya kelebihan kali gitu. Tipis kan, berarti kan mata juga kuning, tapi saya lihat kan mata nggak kuning, nggak lemes, cuma keluhannya cuma di telapak sih gitu. Nanti berangsur pulih tapi stop pepaya dulu, saya bilang gitu. Jadi ya tolong minta doanya juga supaya berangsur pulih juga sih. 45 akhirnya Pak Karno, presiden utama kita, akhirnya memproklamirkan kemerdekaan RI. Nah, itu juga menjadi titik titik puncak kita menjadi negara yang merdeka, lepas dari penjajahan. Nah, 2000 tahun yang lalu, hal yang sama. Kita sebagai umat Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah wafat bagi kita. Dan itu sebenarnya kita udah tahu bahwa kita semua sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita sama-sama buka di Galatia 5 ayat 1. Anak-anak Tuhan, kita terkadang masih merasa bahwa layakkah kita di hadapan Tuhan. Kita masih merasa perbuatan kita itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Oke, di sini juga dikatakan bahwa berdirilah teguh. Ya, kalau kita sempat membaca di kitab yang lain, itu waktu itu perumpamaan mengenai rumah yang dibangun di atas batu. Dan di situ juga cukup jelas Bapak Ibu, dijelaskan ketika iman kita itu dengan fondasi yang kuat, yaitu batu, berarti ketika kita mengalami masalah, kita menghadapi ujian, kita tetap memiliki kasih Kristus. Ya, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berbeda ketika kita membangun rumah di fondasi yang dalam pasir ya Bapak Ibu ya, terkena hujan sedikit, kena ombak sedikit, kena angin sedikit, kena ujian sedikit, langsung hanyut Bapak Ibu. Nah, Tuhan menghendaki kita agar kita bisa berdiri teguh. Happy birthday, Purina. Tiup lilinnya. Happy birthday, Purina. Itu nggak di rumah, pasang kan di waktu. Padahal udah sengaja saya rekam.